pagi teman-teman. Balik lagi, saya akan membedakan dari yang tadi ya. Tadi kita udah recording, sebelumnya udah recording proses recordingnya seperti apa, monitoring seperti apa, lalu persiapan recordingnya seperti apa yang tadi barusan. Terus habis itu kita masuk ke pemahaman dari tiap-tiap sinyal. Dari tiap-tiap efek. Teman-teman jangan berharap banyak karena saya hanya menjelaskan saja. Untuk praktiknya dan dampak perubahannya seperti apa, teman-teman harus mencoba sendiri. Bedanya di mana, nanti mengatasi kasus apa, teman-teman harus mencoba sendiri. Saya nggak mau meraktekin di sini, saya cuman ngasih pemahaman aja ya. Yang umumnya masuk insert, umumnya ada di insert itu adalah kompresor. Saya mulai dari kompresor dulu. Reverb ada yang masuk dia ke insert, ada yang memasukkannya ke send gitu ya. Kalau misalnya saya beri pemahaman ya, untuk routing nanti. Routing akan saya berikan juga, tapi nanti dari teman-teman kalau routing itu akan mengarahkan sinyal kemana aja. Akan diproses dengan efek apa aja, di bus berapa, di send ke bus berapa, misalnya kayak gitu. Nah ini saya pemahaman dulu tentang dinamika. Jadi ada yang namanya prosesor untuk memproses dinamika, namanya ya dynamic audio processor. Dynamic audio processor ini sering dikaitkan dengan kompresor. Apa sih yang dilakukan dalam dynamic audio processor? Dynamic audio processor itu sebenarnya adalah efek yang akan memproses audio, tujuannya untuk membentuk atau memperjelas dinamika. Seringkali orang menggunakan ini juga untuk menghilangkan noise-noise, bocoran-bocoran yang kayak gitu. Tapi tidak semua bocoran harus dihilangkan. Kalau menurut saya tidak semua bocoran harus dihilangkan. Ada yang bisa dipertahankan juga, bahkan bisa memperkaya juga ada. Selain itu, kalau teman-teman punya file yang terlalu kencang atau terlalu pelan, itu juga bisa diproses dalam dynamic audio processor. Karena kita bicara dinamik, maka kita bicara tentang dynamic range. Ada yang namanya dynamic range. Dynamic range itu adalah wilayah di mana dalam sebuah lagu yang kita mau mixing itu ada wilayah terendah dan tertinggi. Berapa volume terendah, berapa desibel, berapa volume tertinggi. Nah, jarak antara volume terendah ke volume tertinggi, ini namanya dynamic range. Kita harus paham dulu dynamic range itu. Maka biar antara dinamik yang terendah, misalnya ada instrumen yang pelan banget, ada instrumen yang kencang banget. Nah, biar jeda antara yang kencang dan yang pelan ini enggak terlalu ekstrim, maka kita perlu mengkompres, melakukan compressing. Efeknya antara lain ada kompresor. Nah, kompresor ya, yang abu-abu aja yang dilihat. Ini ada bawaan dari Studio One 4, namanya kompresor, teman-teman bisa pakai. Ada lagi yang namanya limiter, yang tadi kita pakai juga, limiter. Sebenarnya limiter ini juga juga kompresor, sama. Cuman rasionya yang beda. Kalau nanti saya jelasin soal rasio ya. Limiter ini bisa lebih ekstrim. Dia dari 10:1 sampai infinity. Jadi pokoknya berapa banding 1 itu sampai nggak terhingga. Selain limiter ada juga expander. Nah, expander ini tujuannya biasanya suara yang rendah, suara yang pelan itu akan semakin dipelankan dan suara yang kenceng akan semakin dikencengin. Biasanya ini juga buat ngapus noise gitu. Ada lagi yang sejenis ini, ada juga gate. Ini ya. Jadi gate ini sebenarnya fungsinya seperti namanya, gate itu kan gerbang. Persis banget sama gerbang. Jadi kalau gerbang tuh misalnya teman-teman punya tiket atau
punya syarat tertentu untuk bisa masuk ke gate itu, ke gerbang itu. Kalau memenuhi syarat untuk masuk gerbang itu kita bisa masuk, kalau nggak bisa. Jadi misalnya volume, teman-teman punya rekaman nih, ada noise-nya A desibel, itu maka semua volume di bawah A desibel tuh nggak boleh masuk, ditutup penuh, dihabisin penuh. Oh, ada juga lagi multi kompresor, multi band dynamic. Kalau di sini multi band dynamic, ada juga yang namanya multi band kompresor. Multi band dynamic ini sama kompresor juga, cuman dia bisa mengkompres dari frekuensi tertentu. Saya jelaskan satu aja karena yang lain sebenarnya sama. Nah, ini ada yang namanya kompresor. Setiap hal yang teman-teman kompres nanti akan muncul di sini. Seberapa tinggi compressing teman-teman itu akan ada di sini. Nanti keluar merah-merah gitu di sini. Berarti itu udah ada compressing. Oke. Sekarang kita bahas dulu ini ya. Parameternya. Oke, parameter ini ada sebentar, threshold dulu ya. Kita urut ya, threshold dulu. Yang paling gampang dulu. Threshold ini sebenarnya parameter untuk menentukan satu titik, satu start di mana si efek ini akan mulai bekerja pada segitu desibel. Ya, misalnya teman-teman menyeting 15 desibel, berarti dia akan bekerja mulai pada 15 desibel. Di atas itu dia akan dikompres. Nih, titiknya di sini. Kalau kita tambah dia titiknya gerak-gerak. Nah, nanti kalau 25 desibel, semua suara berada pada titik ini maksimal. Itu ya, saya balikin ke 15. Nah, 16 aja, 16 desibel. Terus habis itu ada lagi yang namanya rasio atasnya. Rasio ini berupa perbandingan. Ini semua sama ya. Nanti kalau teman-teman buka kompresor lainnya pun sama semua. Alarm saya bunyi. Ada rasio. Nah, rasio ini adalah seberapa besar kita melakukan proses. Ini perbandingan. Misalnya 2:1. Ini standarnya ya. Standarnya 2:1. Startnya di sini. Berarti 2 desibel akan keluar dengan 1 desibel. Untuk setiap 2 desibel, maka sinyal yang akan keluar nanti adalah 1 desibel, artinya lebih pelan. Ya. Kalau saya naikin 4:1, artinya jika ada sinyal 4 desibel, maka yang akan dikeluarkan hanya 1 desibel, jadi seperempatnya doang. Jangan ini ya, jangan gregetan kalau misalnya pemahamannya belum jelas. Belum jelas karena teman-teman nggak coba. Nanti kalau coba teman-teman akan tahu. Tuh ya, dan sebisa mungkin coba sambil peduli dengan definisinya. Ya, sebenarnya kalau teman-teman coba, biasanya orang-orang coba putar-putar aja semaunya. Tapi nanti teman-teman akan kehilangan definisinya. Cuman bisa ngerasain. Nah, kalau bisa teman-teman udah ngerti definisinya, habis itu dirasain. Ya, habis itu dirasain. Jadi jangan, kalau bisa sih nggak melakukan salah satu. Terus jangan mudah gregetan ya, jangan mudah gregetan. Saya tahu sih banyak yang gregetan karena nge-EQ kayaknya nggak ada perubahan, terus ngompres kayaknya sama aja gitu ya. Jangan gregetan, itu semua bisa baik kalau kita sering-sering coba. Terus ada lagi yang namanya attack. Nah, attack ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk si prosesor ini bekerja pertama kali.
Jadi mulai bekerja itu pada milisecond berapa. Makanya satuannya adalah milisecond. Ya, berarti dia terhubung dengan waktu. Mungkin kalau saya settingnya agak cepat. Pada 2 milisecond dia akan bekerja. Kompresor ini akan bekerja pada 2 milisecond. Kerjanya ngapain? Kerjanya ngekompres si titik ini. Kerjanya dia adalah ngompres titik desibel ini. Berarti dia akan membatasi sinyal yang keluar, akan membatasi sinyal yang di 16 desibel ini. Nanti akan di sini suaranya. Terus yang dikeluarkan hanya 1 desibel. Setiap suara itu berbunyi 4 desibel. Ya, setiap 4 desibel dia keluarkan 1. Jadi akan semakin pelan resikonya pasti. Nah, terus ada lagi yang namanya release. Ini kebalikannya. Kalau ini waktu mulai kerja, ini waktu mulai berhenti kerja. Release boleh dipasang agak panjang. Ini hati-hati ya penggunaan attack dan release nih, karena pada beberapa instrumen jika attack-nya terlalu cepat, karakternya juga ada yang hilang, ada yang berubah. Jika attack-nya terlalu lambat, seolah-olah kesannya kayak nggak bekerja. Ya, jadi hati-hati di penggunaan attack dan release. Release itu saat mulai si kompresor ini berhenti bekerja. Terus habis itu ada lagi yang namanya, ini aja dulu ya. Ini atau ada yang menyebut dengan slope. Biasanya ini parameter untuk mengatur kesemutan perubahan sinyal dia. Jadi smooth atau enggaknya itu dari sini. Jadi antara bagian yang dikompres, antara level yang dikompres dan enggak dikompres itu kan pasti menunjukkan perubahan ya. Nah, ini tuh untuk ngatur biar enggak terlalu ekstrim, enggak terlalu kelihatan gitu ya. Input gain tuh gain yang masuk ya. Terus ada lagi gain di sini. Ini make up gain ya namanya. Di sini ada keterangan make up gain. Ini input gain, jadi sinyal yang masuk aja biasa. Ini make up gain itu, di sini keluar sinyal yang dikompres. Ini. Nanti merah-merah, tap, merah-merah. Nah, sinyal ini berapa? Biasanya make up gain ini dipakai untuk mengembalikan. Misalnya yang di sini sinyalnya yang sering muncul berapa? Cap merah-merahnya misalnya seringnya ada di 2 desibel itu ya. 2 desibel, sinyal yang pergi itu 2 desibel misalnya. Ini balikin aja ke 2 desibel. Dan ini untuk mengembalikan. Ya, dan mix ini adalah perbandingan kayak proporsi antara sinyal yang dikompres dan sinyal yang tidak dikompres. Kalau istilahnya dalam reverb tuh dry dan wet. Kita mau pakai yang terkompres itu berapa persen. Jadi kita bisa sesuaikan lagi. Misalnya udah terkompres, terus saya pengennya saya nggak pakai sepenuhnya. Saya cuma pakai kira-kira 20% dari kompresan saya. Ya udah, disetting di sini aja. Oke. Terus ada lagi ya, ini namanya no set chain karena saya cuma satu sinyal. Set chain itu sebenarnya ini bisa dipakai, ini semua bisa dipakai ketika ada 2 sinyal yang bersahutan, misalnya bass drum sama bass. Itu kalian bisa bikin set chain misalnya. Ada juga gitar melodi sama gitar rhythm itu. Jadi saat melodi bunyi, rhythm nanti bisa turun volumenya. Nah, itu diatur otomatis dari sini. Setiap nanti melodi naik, rhythm turun. Itu berarti kan dia 2 sinyal yang dipakai. Ini semua sama. Ini akan digunakan jika ada file lain yang diperbandingkan. Men-trigger ya. Kalau ada channel lain yang dipakai untuk men-trigger. Oke. Sudah. Saya pikir nih kalau udah tahu kompresor, semuanya akan bisa untuk dinamik. Saya nunjukin yang agak beda dikit adalah multi band dynamic. Nah,
multi-band dynamic sama persis kan. Threshold, low threshold to threshold, gain, mix, sama kan. Rasio, attack, release sama. Jadi lebih spesifik. Jadi kamu bisa atur gainnya di sini. Pas di sini kita ganti lagi. Ini yang low kita ganti lagi. Habisin. Misalnya gini. Ya, ini sangat sederhana. Bedanya apa limiter sama kompresor? Limiter ini sebenarnya nggak ada rasionya kan, tapi sebenarnya dia rasionya di atas 20 banding 1 di limiter ini ya. Terus gate dan expander ya biasanya dipakai untuk ngilangin bocoran-bocoran atau noise ya. Oke, saya kira dynamic processor cukup. Terima kasih.